Bursa transfer musim dingin musim 2022-2023 sudah resmi ditutup. Di bursa transfer kali ini banyak menyajikan beberapa drama di detik-detik terakhir penutupan. Siapa saja mereka yang ditransfer dan bagaimana ceritanya? Cetak Gol coba merangkum drama kepindahan pemain di musim dingin ini sebagai berikut. Pedro Porro. Untuk mengawali ulasan ini ada Pedro Porro yang resmi hengkang ke Tottenham Hotspur. Skuad The Lily White mendatangkan Porro dari Sporting Lisbon dengan mahar 45 juta euro. Arnaud Danjuma. Selain Porro, Tottenham Hotspur juga mendatangkan Arnaud Danjuma dari Villarreal dengan status pinjaman. Kedatangan Danjuma sempat membuat penggemar sepak bola terkejut. Sebab sebelumnya Fabrizio Romano sempat mengabarkan kalau Danjuma akan merapat ke Everton. Akan tetapi pasukan Real Madrid versi light ini mampu menyalip dan meyakinkan Danjuma. Hebatnya lagi pada laga debutnya Danjuma berhasil mencetak 1 gol di laga kontra Preston North End. Torehan 1 golnya itu pun membuat Tottenham Hotspur lolos ke putaran kelima FA Cup. Memphis Depay. Berikutnya ada Memphis Depay yang didatangkan ke Atletico Madrid. Kedatangan pemain Belanda ini disinyalir untuk menambal kekosongan di lini serang skuad Los Rojiblancos. Sebab saat itu skuad beruang manjat pohon ini baru saja meminjamkan Joao Felix ke Chelsea. Di sisi lain Memphis Depay juga kurang mendapatkan kepercayaan di skuad utama Xavi Hernandez. Hakim Ziyech. Berikutnya ada gelandang tim nasional Maroko yakni Hakim Ziyech. Fabrizio Romano mengabarkan kalau Hakim Ziyech telah sepakat untuk bergabung ke Paris Saint-Germain. Akan tetapi transfer ini berpotensi bisa gagal terwujud. Alasannya karena skuad Les Parisiens gagal mengirimkan berkas tepat waktu sebelum bursa transfer musim dingin ditutup. Joao Cancelo. Kemudian ada Joao Cancelo yang memutuskan cabut ke Bayern Munchen. Alasannya karena fullback asal Portugal itu dikabarkan sedang punya hubungan yang buruk dengan Pep Guardiola. Pelatih berkepala pelontos ini lebih sering menaruh Cancelo di bangku cadangan. Terbukti dari 10 laga terakhir Cancelo baru tampil sebanyak 3 pertandingan saja. Jadi Joao Cancelo lebih memilih untuk cabut dan bergabung ke Bayern Munchen. David Datro Fofana. Selanjutnya ada Chelsea yang mendatangkan David Datro Fofana dari klub asal Norwegia yakni Molde. Bintang muda asal Pantai Gading ini diboyong dengan mahar sebesar 12 juta euro. Andre Santos. Kemudian ada Andre Santos yang berhasil diboyong Chelsea dari klub asal Brazil yakni Vasco da Gama. Skuad singa berdiri menebus bomber 18 tahun ini dengan panai 12 juta euro. Benoit Badiashile. Lini belakang Chelsea merupakan sektor kelemahan utama skuad The Blues. Oleh sebab itu mereka mendatangkan Benoit Badiashile dari AS Monaco seharga 38 juta euro. Joao Felix. Chelsea memenangkan persaingan untuk mendatangkan Joao Felix dari Atletico Madrid. Sebelumnya ex Benfica ini jadi rebutan banyak klub besar seperti Manchester United dan Barcelona. Felix didatangkan dengan status pinjaman dengan mahar 11 juta euro. Sayangnya dia mendapatkan nasib yang buruk saat debut melawan Fulham di laga tunda pekan ke-7 Premier League. Saat itu Felix dihadiahi kartu merah setelah melakukan tackle keras kepada salah satu pemain skuad The Cottagers. Mykhailo Mudryk. Mykhailo Mudryk resmi hengkang ke Chelsea setelah ditebus dengan mahar 70 juta euro. Kedatangannya ke skuad singa berdiri memupuskan harapan dari Arsenal yang juga tertarik. Skuad meriam ganas ini cuma mampu menawarkan 60 juta euro untuk Mudryk. Di sisi lain Mudryk menjalani debut yang lumayan baik saat bermain 35 menit menghadapi Liverpool. Noni Madueke. Selain mendatangkan Mudryk, Chelsea juga merekrut Noni Madueke dari PSV Eindhoven.
Winger muda asal Inggris ini didatangkan dengan mahar 35 juta euro. Enzo Fernandez. Berikutnya ada Enzo Fernandez yang juga sudah sah bergabung ke Chelsea. Kepindahan gelandang tim nasional Argentina ini sempat diwarnai oleh beberapa drama yang cukup alot. Pasalnya saat itu Benfica menolak tawaran Chelsea senilai 90 juta pound sterling. Pada akhirnya skuad The Eagles pun luluh melepas Enzo ke Stamford Bridge dengan mahar 115 juta pound sterling. Transfer ini mampu mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Jack Grealish. Sebab di musim panas 2021, Manchester City mendatangkannya dari Aston Villa seharga 100 juta pound sterling. Banyak yang mengatakan kalau transfer Enzo Fernandez ini sangat nggak masuk akal. Alasannya karena pemuda berusia 22 tahun itu belum teruji saat memperkuat klub besar. Namun kalau dilihat dari performanya di Piala Dunia lalu, harga tersebut mungkin sesuai dengan kemampuannya. Saat itu dia sukses membawa timnas Argentina meraih gelar juara yang ketiga. Selain itu, Enzo Fernandez juga sukses menyabet sebagai pemain muda terbaik dalam ajang tersebut. Jakub Kiwior. Berikutnya kita lanjut ke transfer Arsenal di mana mereka telah sukses mendatangkan Jakub Kiwior. Saat itu dia didatangkan dari Spezia dengan panai sebesar 25 juta euro. Mikel Arteta selaku pelatih memuji kemampuan dari bek tengah Polandia tersebut. Arteta bilang kalau Kiwior merupakan bek muda yang serbaguna dan dinilai punya potensi besar. Leandro Trossard. Selanjutnya masih dari transfer The Gunners yang berhasil menggait Leandro Trossard dari Brighton. Saat itu dia didatangkan seharga 24 juta euro atau 391 miliar rupiah. Lewat situs resminya, Trossard diikat kontrak selama 4 tahun ke depan. Sebelum merapat, pemain asal Belgia ini sempat mendapatkan perlakuan yang buruk saat memperkuat Brighton. Saat itu, sang pelatih Roberto De Zerbi jarang memainkannya dan lebih sering menaruhnya di bangku cadangan. Dia sudah memainkan debutnya di Arsenal saat menghadapi Manchester United. Jorginho. Kemudian Arsenal juga mendatangkan Jorginho di detik-detik penutupan bursa transfer. Gelandang Italia itu diboyong dari Chelsea dengan mahar 11 juta euro. Kepindahan Jorginho ini bisa dikatakan secepat kilat, sebab The Gunners sendiri baru sehari berminat untuk memboyong Jorginho karena mereka gagal merekrut Moises Caicedo. Kehadiran Jorginho diharapkan bisa membuat lini tengah The Gunners lebih garang. Wout Weghorst. Berikutnya ada Manchester United yang mendatangkan Weghorst dari Burnley. Bomber asal Belanda ini didatangkan sebagai pengganti dari Cristiano Ronaldo. Sayangnya romansa Weghorst bersama Setan Merah cuma berlangsung selama 6 bulan saja, sebab dia akan kembali ke Burnley pada bursa transfer musim panas yang akan datang. Marcel Sabitzer. Selanjutnya masih dari transfer Manchester United di mana mereka berhasil menggait Marcel Sabitzer di detik-detik terakhir. Sabitzer didatangkan dengan status pemain pinjaman selama 6 bulan. Kepindahan Sabitzer ke Setan Merah diklaim jadi pembelian yang panik, sebab ex-gelandang Bayern Munchen itu didatangkan sebagai pengganti dari Christian Eriksen yang mengalami cedera. Sebelumnya, Christian Eriksen sendiri harus menepi panjang setelah mendapatkan tackle brutal dari Lord Andy Carroll. Keylor Navas. Selanjutnya ada kiper asal Costa Rica yakni Keylor Navas. Ex-kiper dari Real Madrid itu didatangkan dari Paris Saint-Germain dengan status pemain pinjaman sampai dengan akhir musim nanti. Navas sendiri memang sudah jarang dimainkan sejak kedatangan Christophe Galtier. Ex-pelatih dari OGC Nice ini lebih memilih untuk memainkan Gianluigi Donnarumma. Di musim ini saja, Navas bahkan belum merumput dalam satu laga pun. Padahal saat masih diasuh oleh Mauricio Pochettino, dia masih jadi andalan di bawah mistar gawang Les Parisiens. Cody Gakpo. Menutup ulasan ini ada Cody Gakpo yang resmi bergabung ke Liverpool. Winger asal Belanda ini diboyong dari PSV Eindhoven dengan mahar 42 juta euro. Pemain berusia 23 tahun ini sudah memainkan 5 laga bersama skuad The Reds. Sayangnya sampai dengan saat ini dia tampil mandul dengan belum berhasil mencetak 1 gol pun.
Akan tetapi Jurgen Klopp masih percaya kalau Gakpo bakal tampil gacor. Dia mengatakan kalau pemain jebolan PSV itu bakal tampil tajam seiring berjalannya waktu. Itulah ulasan transfer deadline di musim dingin ini. Bagaimana pendapatmu? Transfer siapakah yang paling mengejutkan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.